Generasi adalah orang-orang yang hidup di dalam satu zaman, satu era. Mereka adalah pewaris, mereka adalah keturunan, mereka mempunyai banyak arti dan banyak potensi. Saya percaya, gereja juga ada untuk anak muda. Gereja bukan tradisi, juga bukan rutinitas, ataupun keharusan, melainkan adalah sebuah kehidupan. Gereja tidak membosankan, tetapi menginspirasi. Tempat di mana semua orang bisa pulang, diterima, mengalami Tuhan, dan diubahkan. Gilgal Teens, Gilgal Youth, dan Gilgal Uni adalah sebuah komunitas anak-anak muda di Jakarta. Kami ada untuk membangun generasi yang unik, unggul, dan berdampak, memaksimalkan potensi anak muda di dalam Yesus Kristus. Yes, kita ketemu lagi teman-teman Gilgal Youth dan Gilgal Uni. Dan kita ketemu lagi di ibadah live premiere kita sama-sama. So be excited teman-teman. Kita mau expect teman-teman semua juga aktif bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan kita juga nanti dengarkan firman Tuhan. Tinggalin dulu gamesnya, tinggalin dulu kesibukannya. Mari kita persiapkan waktu sama-sama untuk kita bisa menyembah memuji Tuhan, menangkap setiap isi hati Tuhan. Dan let's welcome the presence of God. Hello TYU, welcome to church. It's so good to see you today. Yang semangat untuk memuji Tuhan, let's praise Him together. Come on. From the start you loved me. You saw who I could be. So you gave your life to save my soul.
Biar Tuhan selalu menjadi pusat kehidupan kami, Tuhan. You are the center of it all. Kami datang Tuhan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, let's worship Him. Angkat tanganmu, naikkan pujian kita buat Tuhan sama-sama. Thank you, Jesus. Come on, church. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, church. Jesus be the center of my life. Katakan sama-sama. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Katakan sama-sama. Come on, church. Come on. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Panggil namanya Yesus. Come on, katakan sama-sama. Say Jesus. 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 From my heart to the
Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. You are the center of it all. We thank you, Lord. Kaulah pusat segalanya Tuhan. You are the center. Tiada yang lain. We worship you, oh God. Kaulah pusat kehidupan kami Tuhan. It's all about you. It's only about you, Jesus. We love you so much, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Amazing Jesus. Thank you, Lord, for being Come on, sing it together, church. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus. Call upon the name of Jesus. Nama yang menguatkan hanya nama Yesus, yang dapat memberikan kita jawaban. Tiada yang lebih baik dari Engkau, Tuhan. Tiada yang lebih layak dari Engkau, Yesus. Tuhan, ajar kami untuk menjadikan Tuhan pusat dari hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. We are excited di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hi guys, so good to see you guys online. So sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nih. Yang pertama, ibadah Gilgal Youth dan Gilgal Uni akan terus dilakukan secara online di YouTube channel Gilgal TYU. So, aku mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama ikut ibadah secara live setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk teman-teman yang ingin memberi untuk Tuhan, teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar, atau teman-teman bisa transfer ke nomor rekening sebagai berikut. For further information, teman-teman bisa cek Instagram @gilgalyouth atau @gilgaluni. Itu aja yang perlu teman-teman perhatikan. And now, let's welcome the Word of God. Hey guys, seneng banget bisa ketemu kalian lagi di online service hari ini. Apa kabar semuanya? I hope you guys are doing well. Dan sebentar kita mau mulai untuk bisa dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, aku mau ajak kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa berkumpul secara online, kami bisa mendengarkan pesan firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami supaya waktu kami menerima setiap firman Tuhan disampaikan, kami dapat terima dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, so sepanjang bulan ini kita berbicara mengenai visi. Kalian tahu visi jemaat GB Gilgal adalah membangun jemaat yang kuat. Tapi dalam konteks youth kita lebih spesifikin lagi biar lebih relevan dengan kehidupan teman-teman semua. Kita punya visi adalah unik, unggul, dan berdampak. Minggu lalu sudah dibahas mengenai unik. Kalau kita ini semua ini adalah ciptaan Tuhan yang unik. Kita nggak perlu compare kepada orang lain karena kita diciptakan semuanya unik. Dan Tuhan bilang semuanya baik. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai unggul. Dan aku mau ajak kita untuk bisa buka telinga kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Dan aku mau mulai dengan suatu definisi mengenai unggul. Teman-teman kalau dengar kata unggul, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Bisa coba tulis di kolom chat, apa yang menjadi pikiran teman-teman waktu teman-teman dengar kata unggul? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selagi teman-teman chatting di kolom chat, unggul itu adalah definisinya gini, lebih daripada yang lain. Definisi unggul
definisi unggul menurut KBBI adalah lebih daripada yang lain. Lebih tinggi, lebih pandai, lebih cakap, lebih kuat, lebih awet, dan sebagainya. Nah, untuk ilustrasi, aku hari ini bawa botol minum, teman-teman. Ini botol minum. So, yang satu ini ukuran 473 mili, yang hitam. Yang coklat ini kalau nggak salah ukurannya berapa ya? Kok nggak ada ya? Tapi kemarin aku udah cek, ini 473, ini nearly 800, hampir 800. Jadi, teman-teman tahu, kalau menurut teman-teman, antara dua botol ini, mana yang lebih unggul? Well, kayaknya agak susah untuk bisa menilai ya. Kalau ngomong soal lebih, yang satu lebih compact, teman-teman. Yang satu lebih besar. Yang lebih compact ini akan lebih mudah buat dipegang-pegang dan dibawa, apalagi masukin selipin ke tas. Ini lebih unggul. Nah, tapi kalau ngomong soal kapasitas, biar kita nggak bolak-balik refill botol ini lebih unggul, teman-teman. Kenapa? Karena ini lebih besar. Dia ini kapasitasnya hampir 2 kalinya ini. Kalau ngomong soal bisa nyimpen air panas atau air dingin, ini termos. Bahannya termos. Ini cuman mungkin double mounted, tapi pasti lebih unggul ini untuk bisa menjaga suhu di dalam botol ini. Airnya tetap lebih tahan lama, antara itu panas atau dingin. Nah, teman-teman tahu dari dua ini apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang kita bisa simpulkan dari dua hal ini adalah unggul itu sifatnya relatif, teman-teman. Ini lebih unggul dalam secara size, dalam secara tough, karena ini besi. Nah, kedengaran ya? Ya pokoknya percayalah ini besi. And then mungkin kalau secara kapasitas lebih besar, ini lebih unggul. Jadi namanya unggul itu relatif, teman-teman. Ada juga orang yang berpikiran unggul adalah kalau dia lebih pintar, dia lebih unggul dari yang lain. Bisa. Ada orang yang punya pemikiran dia lebih cakep, lebih cantik, dia unggul. Benar. Ada yang bilang kalau papa mamanya orang kaya, punya uang banyak, sultan, dia lebih unggul. Yes. Lalu kalau dibandingin yang pintar, yang cantik, yang cakep sama yang kaya, mana yang lebih unggul? Susah untuk bisa mendefinisikan, karena namanya unggul itu definisinya adalah lebih daripada yang lain. Jadi bukan definisi the paling bagus atau gimana, tapi unggul sifatnya relatif. Nah, unggul yang hari ini kita mau bahas bukan unggul dia mana yang lebih cakep, mana yang lebih pintar, mana yang lebih kaya, atau mana yang lebih terampil, atau mana yang lebih punya banyak teman. Tapi unggul yang kita mau bahas adalah karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman kita sepakat ya, hari ini kita mau bahas definisi unggul kita adalah kita mempunyai penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dikaitkan dengan definisi KBBI, kita punya sesuatu yang mungkin orang lain nggak punya. Waktu kita terima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita unggul secara koneksi. Kita punya koneksi kepada Tuhan. Kita punya koneksi kepada Raja di atas segala Raja. Kita punya koneksi kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Dan ini keunggulan daripada kita semua. Dan hari ini kita mau bahas unggul adalah kita mendapat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Alright, so let's get started. Teman-teman siap? Oke. Yang siap bisa bilang siap, tulis di kolom chat bilang siap. Atau oke, atau kasih fire, atau apapun itu. Build the hype, karena kita mau semangat dengerin firman Tuhan habis ini. Are you guys ready? Oke. Aku mau cerita kepada teman-teman adalah mengenai bangsa Israel. Teman-teman pernah membayangkan nggak kalau bangsa Israel ini adalah bangsa yang unggul? Dia adalah bangsa yang istilahnya nggak segede, mungkin kalau kita mau bandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain, ada bangsa yang jauh lebih besar daripada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel ini adalah bangsa yang unggul. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama apa yang membuat bangsa Israel dia bisa menjadi bangsa yang unggul. Ada 2 poin dan teman-teman siapkan catatan karena ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Yang pertama, bangsa Israel menjadi bangsa yang unggul karena karena bangsa ini dipilih Tuhan. Karena dipilih Tuhan. Simple. Karena dipilih Tuhan. Nah, aku mau ajak kita baca ayatnya sama-sama. Ini agak panjang,
Tapi aku mau ajak kita bisa baca pelan-pelan dan kita cerna dan kita coba membayangkan apa yang kita baca. Oke? Ulangan 4. Teman-teman kalau ada Alkitab sama-sama kita bisa buka sama-sama. Ulangan 4 mulai dari ayat ke-7 sampai 8. Nih. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. 1. Bangsa mana yang punya kedekatan seperti itu? Bangsa mana yang seperti bangsa Israel, di mana bangsa Israel dia punya kedekatan sama Tuhannya. Itu unggul. Itu unggul di nomor 1. Ayat ke-8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Teman-teman kalau baca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini namanya kitab Torah, teman-teman. Kitab Torah ini isinya, ada perjalanan silsilah di awal, tapi ada juga mulai dari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu isinya apa? Aturan-aturan, jangan ini, jangan itu, bangun ini, bangun itu, hari Sabat, hari bukan Sabat, tentang hubungan suami istri, tentang anak-anak, tentang mengajarkan firman, tentang apa yang kudus, apa yang tidak kudus, semua dibahas. Makanan apa yang boleh dimakan, makanan apa yang boleh, apa yang nggak boleh, semua dibahas. Dan ini ketetapannya sebegitu detailnya, bahkan berapa banyak dari teman-teman waktu kita baca Alkitab di kitab Bilangan, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kita kadang bosan bacanya. Alright, aku mengakui, aku pernah ngalamin bosan. Ini apa sih? Bikin bait Allah, panjangnya sekian, pakai kainnya ini, terus nanti bentuknya gini, terus nanti ada ini, bacanya kan, banyak banget gitu kan. Tapi Tuhan siapkan ini semua karena mereka dipersiapkan menjadi bangsa yang besar, teman-teman. Ini keunggulan. Tuhan kasih mereka peraturan yang sedemikian rumit, bukan untuk menyusahkan mereka, tapi untuk mempersiapkan Israel yang tadinya budak di Mesir, jadi bangsa. Teman-teman, kalian bisa bayangin budak jadi bangsa itu kayak misalkan kalau kayak film apa ya? Film kayak film yang anak-anak jalanan diadopsi terus diajarin jadi bangsawan kayak gitu. Convertnya tuh banyak gitu. Dan ini merupakan suatu keunggulan untuk bangsa Israel karena mereka dikasih ketetapan, dikasih peraturan sedemikian rupa agar mereka bisa menjadi bangsa yang besar. Lanjut ke ayat 20. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Tuhan pilih mereka, bangsa Israel, jadi umat miliknya. Tuhan pilih bangsa Israel, maka bangsa Israel menjadi bangsa yang unggul. Lanjut, Ulangan 4 ayat 32 sampai 38. Teman-teman masih semangat ya? Ini agak panjang tapi aku mau ajak kita visualisasikan. Visualisasikan apa yang kita baca, visualisasikan biar gak bosan. Alright? Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau
di bumi, Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Ayat 37, karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka. Tuhan bikin perjanjian dengan Abraham dan keturunan-keturunannya dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Dan sampai bangsa Israel, 12 suku Israel itu bangsa Israel, semuanya itu Tuhan pilih. Maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau daripadamu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Stop. Untuk menghalau daripadamu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Secara akal manusia, namanya unggul kalau bangsa lebih besar melawan bangsa yang lebih kecil, pasti bangsa yang lebih kecil kalah. Itu kita nggak perlu orang jenius untuk bisa memikirkan, menyimpulkan seperti itu. Tapi apa yang depan mata kita, bangsa yang lebih besar pasti bisa melawan bangsa lebih kecil. Tapi apa yang membuat bangsa Israel unggul bukan karena ukuran bangsa itu, tapi karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan pilih sehingga mereka unggul di mata bangsa-bangsa lain meskipun mereka ukurannya kecil. Untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka yang memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Wow, kalau Tuhan udah pilih, itu unggul banget. Kalau Tuhan udah pilih, itu unggul banget. Sesuatu yang dipilih Tuhan menjadi miliknya mendapat support dari Tuhan. Kayak contoh kalau misalkan kita memilih teman, memilih pacar, memilih pasangan hidup. Kalau dia itu teman kita, dia itu adalah pacar kita, pasti kan dimulai dari pilihan kita. Well, kalau mereka adalah orang-orang pilihan kita, kalau ada apa-apa sama mereka, pasti kita akan bela. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan udah pilih, ini milikku, Tuhan akan bela benar-benar. Mereka menjadi bangsa yang unggul karena istilahnya ya, kalau di bangsa Israel bahkan kayak gini, Tuhan mau apa ya lo? Unggul. Nggak ada lawan. Nggak ada Tuhan yang lebih besar daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tapi mungkin pertanyaan teman-teman adalah, itu kan bangsa Israel. Dia dipilih, bangsa Israel dipilih Tuhan. Emang aku dipilih Tuhan mana ayatnya? Right? Oke, kita akan bahas ke sana. Kita menjadi milik Allah karena iman kita. Kita menjadi milik Allah karena iman kita. Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, ini bangsa Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita menerima Tuhan Yesus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Waktu kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jadi anak-anak Tuhan. Namanya jadi anak-anak Tuhan, udah pasti kita punya keunggulan karena Bapa kita yang punya segala hal. So, teman-teman, kalau menjadi anak penguasa itu adalah sebuah keunggulan. Tapi menjadi anak penguasa alam semesta adalah keunggulan yang tidak bisa diatasi oleh apapun lagi. Misalkan kita anak presiden, kita unggul, kita punya safety, kita punya backing, kita punya resource. Tapi kita adalah anak dari presiden di atas segala presiden, penguasa di atas segala penguasa, raja di atas segala raja, yaitu adalah Tuhan Yesus. Itu backingan kita. Dia yang membuat kita unggul. Dia yang membuat kita bisa kuat lebih dari segala hal. Dari apapun di-compare di muka bumi ini. Karena kita punya Tuhan dalam kehidupan kita. So, di poin yang ini aku mau conclude adalah gini. Kita unggul karena Tuhan beserta kita. That's it. Kita unggul karena Tuhan beserta kita. Bangsa Israel, bangsa yang kecil, nggak punya credibility sebagai bangsa. Credibility-nya apa? Budak. Awalnya budak. Tapi karena Tuhan yang bawa mereka, Tuhan yang pilih mereka jadi unggul. Karena Tuhan beserta dengan mereka. Itu poin yang pertama.
Bangsa Israel menjadi bangsa yang unggul karena dipilih Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel menjadi bangsa yang unggul saat, garis bawahi kata saat berarti conditional. Bangsa Israel menjadi bangsa yang unggul saat mereka loyal kepada Tuhan. Teman-teman mungkin kalau ditanya, apa sih yang Tuhan minta dari bangsa Israel? Mungkin sebagian besar dari kita menjawab, Tuhan minta ketaatan bangsa Israel. Nggak ada yang salah, itu benar. Tapi menurut aku, apa yang Tuhan minta dari bangsa Israel itu lebih daripada sekedar ketaatan. Yang Tuhan minta kepada bangsa Israel adalah loyalty-nya mereka, allegiance-nya mereka, kesetiaannya mereka. You know, orang setia pasti taat. Orang taat belum tentu setia. Kalau kita sebagai employer, kita sebagai orang-orang yang mempekerjakan orang, kita suruh bawahan kita suruh lakukan A, dia buat A. Beli makan, suruh hitungin anggaran, dia taat. Tapi karena kita bayar mereka, kita nggak tahu apa yang menjadi motivasi mereka, karakter mereka beyond ketaatan itu. Tapi waktu misalkan kita nggak bisa kasih yang baik, kita nggak bisa sebagai bos ya, kita nggak bisa kasih yang baik, kita mungkin gajinya agak telat karena kondisi pandemi kayak gini. Dia bisa tetap setia atau dia malah ya udah gue cari aja yang lain, kantor yang lain yang bisa bayar gue. You know, orang setia pasti dia taat. Tapi orang yang taat belum tentu dia orang yang setia. Tuhan cari bangsa Israel, Tuhan minta bangsa Israel menjadi bangsa yang setia sama Tuhan. You know, penyertaan Tuhan sangat bergantung dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan sangat bergantung kepada kesetiaan kita kepada Tuhan. You know, loyal atau kesetiaan itu bukan hanya kita taat, kita menuruti apa yang diminta. Tapi setia itu juga berarti kita mengerjakan yang diberikan dan menghasilkan buahnya. Bukan cuma taat, yes, tapi kita mengerjakan dan mengembangkan apa yang dikasih kepada kita. Matius 25 ayat 20 sampai 27. Well, ini ayat yang teman-teman sering dengar, tapi let's discuss about it. Matius 25 ayat 20 sampai 27. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Ini sebelumnya diceritakan kalau ada tuan yang mau pergi jauh, dia percayakan kepada hambanya. Ada 3 hamba di situ diceritakan 5, 2, 1. Nih ya, aku mau pergi. Dah, gitu kan. Waktu Tuhan balik, jadi kayak gini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Jadi total ada berapa? 10. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Hamba yang 2 talenta juga, kamu jadi hamba yang baik dan setia. Karena yang 2 dapat 2 jadi 4. Namun di ayat ke 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan tidak memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Terimalah, ini kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. You know, setia itu bukan cuma kita yes, nurut. Tapi setia itu juga bicara bagaimana kita mengerjakan dan mengembangkan dan membuahkan hasil sesuatu dalam kehidupan kita. You know, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, it speaks. Bukan speak sih. You know, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, itu bagian apa yang waktu itu dikasih ke mereka. Ke hamba-hambanya itu, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kita semua dalam kehidupan ini, dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, juga nggak sama semua. Ada yang dipercayakan lebih, ada yang dipercayakan biasa, ada yang dipercayakan cuma 1.
Tapi aku mau ngajak adalah, kalau last week kita belajar kita ini unik, hamba yang 5 talenta itu unik, hamba yang 2 talenta itu unik, hamba yang cuma punya satu talenta pun itu juga unik. Semuanya punya keunikan masing-masing. Unik itu artinya bukan lebih daripada yang lain, tapi unik artinya adalah beda. Ini beda, ini beda, ini beda. Kayak apel sama jeruk. Ya apel, jeruk, ya apel, ya jeruk gitu. Unik. Atau apel, satu jeruk. Nggak bisa compare. Pusing kalau kita mau compare apel dan jeruk. Ngomong soal kita unik, apa yang ada di tangan kita, teman-teman? Apa yang sekarang ada di tangan kita? Mungkin kalian sekarang ada sekolah. Ya, belajarlah dengan baik. Kalau kita mau jadi orang yang unggul, kita mesti jadi orang yang setia. Setia means kita mengerjakan dan mengembangkan, menghasilkan buah apa yang ada. Sekolah, ada sekolah di tangan kita belajar. Kita belajar, dapat nilai terbaik, berprestasi, kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk orang tua kita. Orang tua kita udah bayar yang mahal, ya kita kasih, this is my report card, the best yang bisa kita kasih. Kerjakan dengan baik, itu orang yang setia, itu orang yang unggul. Teman-teman pernah lihat orang yang unggul dalam prestasi di sekolahnya dia orang yang males? Enggak, orang yang unggul ada orang yang dia belajar. Game atau belajar? Tunggu dulu, kalau belajar udah kelar baru main game. Jangan belajar belum kelar kita udah main game. Itu nggak bisa unggul. Kalau kita mau unggul, belajar. Kalau waktu sekolah kita mau unggul, belajar. Kalau waktu kita udah dewasa, kita mau unggul, kerja. Jangan malas, jangan cuma Netflix, jangan cuma main game. Main game is okay. Netflix aku pun juga suka. Tapi kalau kita habiskan waktu kita hanya untuk entertainment, susah untuk kita bisa unggul, teman-teman. Sulit. So, kerjakan apa yang ada di tangan kita. Kita punya talent, main gitar, belajar. Nggak ada orang yang main gitar menjadi gitaris yang unggul kalau dia cuma tahu-tahu dia lahir, tahu-tahu jreng, tahu-tahu udah, wih bagus, semua orang nangis, semua orang histeris. Pasti dia perlu latihan. Dia nggak bisa cuma kayak tahu-tahu jreng, tahu-tahu aku cuma perlu setia sama Tuhan. Aku hanya perlu penyertaan Tuhan. Fred, sorry mungkin aku agak kasar. Penyertaan Tuhan definitely itu nggak ada lawan. Kita perlu dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu mengusahakan. Kita nggak bisa cuma mau main gitar atau kita mau baking kue, tahu-tahu jadi kue yang enak, cuman karena minta penyertaan kita cuma doa doang, tapi kita nggak usaha. Please teman-teman, kalau kita mau jadi orang yang unggul, pribadi yang unggul, usahakanlah apa yang Tuhan kasih. Penyertaan Tuhan penting, tapi kita perlu lakukan bagian kita. So far masih aman teman-teman? Alright. Mengerjakan dan menghasilkan buah tidak semudah pengucapannya. I know. Mengerjakan dan menghasilkan buah tidak semudah pengucapannya. Ada kerja keras, ada air matanya, ada kesedihannya, ada galau, ada stresnya, ada kesesakannya, kayak kita suffocated gitu, kayak sesak nafas gitu, kayak saking gitu, kayak bener-bener kita berusaha, kita endure. Apalagi aku tahu teman-teman jadwal sekolah aku ada dengar from Monday, bahkan ada yang sampai Saturday, dari pagi sampai matahari udah nggak kelihatan jam 6 sore. I know, capek teman-teman, tapi kalau kita mau jadi orang-orang yang unggul, satu, kita perlu penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita perlu mengerjakan bagian kita dengan baik. Amsal 24 ayat 10 bilang seperti ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan itu masa dimana mungkin waktu kita lagi mau mengerjakan apa yang kita punya, sekolah kita, atau mengembangkan talent kita, atau apapun itu challenge-nya banyak. Kadang tapi jangan kita menjadi orang yang tawar hati. Tetap punya pengharapan sama Tuhan. Ingat lagi kalau Tuhan udah pilih kita. Ingat lagi ada penyertaan Tuhan. Ingat kalau Tuhan gak ada sama kita. Dia ada sama kita. Jangan tawar hati teman-teman. Karena waktu kita tawar hati, kecil kekuatan kita. Untuk menjadi unggul, kita perlu proses.
Untuk jadi unggul, kita perlu proses. Tuhan yang kasih penyertaannya, Tuhan yang pilih kita. Tapi untuk bisa menjadi unggul, kita perlu proses. Dan bukan cuma proses sendiri, tapi bersama dengan Tuhan menjalani proses. Tuhan pilih, ini kita. Tuhan udah pilih, jalani proses sama-sama. Bukan Tuhan pilih, oke, jalan. Enggak gini. Tapi Tuhan pilih, kita jalani sama-sama. Itu yang membuat kita unggul, teman-teman. So that's why, don't give up. Don't give up. Aku mau cerita satu, simple aja. Jadi short, jadi karena kita juga pasti capek kan dengerin aku khotbah lama-lama, coba lama banget. So aku mau cerita aja pendek. Untuk menjadi unggul ini juga aku ngalamin, teman-teman. Kalian lihat kalau di service kalian ada translation yang ada subtitlenya di bawah itu, aku ngomong Indo, subtitlenya Inggris. Itu nggak abrakadabra, teman-teman. Itu ada yang ngerjain. Dan salah satu yang ngerjain itu adalah saya. Sebenarnya bukan job desk saya untuk bisa di situ, tapi aku membantu. Karena ini kan tiap minggu ada, jadi aku membantulah once a month gitu. Aku bantu untuk translation. Teman-teman tahu, untuk bisa dengerin, translate, khotbah itu susah, teman-teman. Mungkin waktu kita denger Netflix, kita nonton, kita denger oke lah, kita ngerti. Tapi untuk translate ini benar-benar very challenging for me. Pertama kali aku lakukan ini, I spend untuk khotbah yang kayak gini ya, I spend like 4 days. Wah, itu stres banget. 4 days itu kayak murung. Tapi apa yang aku buat? Aku kerjakan dengan baik. Udah buat aja. Nextnya, ada lagi, masih 4 hari lagi sih. Oke, kerjain, stres. Translation yang ketiga, mulai oke nih, bisa jadi 3 hari. Lumayan dong, dari 4 jadi 3. Ada lagi, kerjaan lagi dengan baik, jadi 2 hari. Ada lagi, kerjaan dengan baik, jadi 1 hari. Sampai terakhir, aku nggak ingat udah translation keberapa, tapi bukannya mau nyombong, tapi aku mau kasih gambaran teman-teman. Dari 4 hari, untuk satu khotbah, aku bisa translate cuma 4 jam. Dari 4 hari itu kayak, udah riwah gitu kan, kalau bahasa orang Sundanya. Tapi dari 4 hari, bisa jadi 4 jam. Yes, ada penyertaan Tuhan, tapi juga ada usaha dari aku di dalamnya. Dan ini aku lalui ya, teman-teman. Di saat kita mau di-upgrade, kita menjadi makin unggul. Aku bisa aja translation, 4 hari ya, sorry deh aku nggak bisa, ini ribet banget, aku masih harus nyiapin khotbah, harus nyiapin teens dan lain-lain. Tapi aku pilih untuk aku bisa, kerjakan dengan baik, ambil beban itu sehingga aku bisa unggul untuk bisa translation. Itu cuma satu hal dari sebagian besar dari kehidupan aku. Tapi masih banyak hal-hal lain yang bisa kita buat dalam kehidupan kita. So, itu aja yang aku mau share sama teman-teman. Kita unggul bukan karena kita hebat, tapi kita unggul belajar dari bangsa Israel karena satu, Tuhan yang memilih kita. Dan yang kedua, karena saat kita loyal kepada Tuhan, kita setia mengerjakan, mengembangkan apa yang kita punya. Teman-teman ingat, Tuhan pilih ini kita. Tuhan pilih, jalani proses sama-sama. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dan kita jalan sendiri. Kita sekolah, mungkin sibuk, capek. Kapan terakhir kita baca Alkitab? Kapan terakhir kita doa? Kapan terakhir kita nyembah Tuhan? Kita bisa belajar pintar, dapetin nilai yang baik. Tapi waktu kita tidak libatkan Tuhan, kita jauh dari penyertaan Tuhan. Ada saatnya ini akan terbatas. Human is very limited. But always remember, faktor utama kita unggul bukan karena proses yang kita jalani dengan baik, tapi ada faktor yang jauh lebih besar, adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan yang besar ini hanya untuk mengejar proses di sini. Oke, teman-teman, aku berdoa biar kita semua jadi orang-orang yang unggul, bukan orang melihat kita unggul, tapi Tuhan juga melihat kita unggul dan kita disertai Tuhan
sampai kapan-kapan, sampai seterusnya kita akan menjadi pribadi yang unggul karena Tuhan berserta dengan kita. Amen. God bless. Thank you banget teman-teman yang sudah mengikuti ibadah kita dari awal hingga akhir. Two thumbs up for you. Really appreciate your time dan we really appreciate your commitment. Aku mau encourage tetap untuk kita semangat bersama-sama mengikuti setiap family cell yang ada. Habis ini teman-teman bisa kumpul sama family cell leader kalian. Dan kita juga mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali join ibadah kita pada hari ini. You guys not strangers, kalian bukan orang asing, kalian adalah bagian dari keluarga Gilgal Youth dan Gilgal Uni. So we gonna welcome you juga next week untuk bisa sama-sama join kita di ibadah kita sama-sama. Dan kita juga mau mengajak untuk teman-teman bisa tergabung dalam komunitas kita. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa langsung scan QR code yang sekarang ada di layar ini. Dan juga teman-teman care akan bagikan link yang ada di live chat berikut ini. So nanti akan ada teman-teman care yang akan follow up dan mengarahkan kalian dalam komunitas yang tepat dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Tetap semangat di era-era seperti ini. Semua is gonna be hybrid maybe ke depannya. Tapi teman-teman tetap spiritnya jangan hilang dan tetap jaga kesehatan. Protokol juga tetap harus diperhatikan supaya bukan cuma jagain kita, tapi jagain keluarga kita. Oke? And ibadah sudah selesai. Mari sama-sama anak-anak muda kita terima doa berkat. Ibadah telah selesai. Anak-anak muda, terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah studimu, sekolah, kuliah, sehingga boleh mendapatkan prestasi yang terbaik dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, sehingga menjadi anak-anak muda yang unik, unggul, dan berdampak. Diberkatilah engkau dengan pasangan hidup yang tepat yang dari Tuhan. Engkau tidak salah jatuh cinta, tapi engkau mendapatkan pasangan yang sepadan, indah pada waktunya. Diberkatilah juga masa depanmu, sehingga masa depan yang cerah yang akan engkau capai. Dan diberkatilah engkau dengan keluargamu, sehingga punya hubungan yang baik dengan parents, dengan siblings. Dan aku berdoa melepaskan berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan, serta penghiburan, tuntunan Roh Kudus menyertai engkau anak-anak muda senantiasa hingga sampai Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So guys, see you next week and God bless you all.